Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jasenab dari SMK Negeri 4 Goa, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar kimia dengan materi larutan asam basa dengan subpokok bahasan indikator asam basa. Adapun kompetensi dasar dari materi ini adalah menganalisis sifat larutan dengan konsep asam basa dan pH larutan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah pertama, menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basa. Yang kedua, mengidentifikasi asam basa dan berbagai larutan asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk pada materi pembelajaran kita tentang larutan asam basa. Larutan asam basa itu dapat diidentifikasi dengan menggunakan suatu indikator yang dinamakan indikator asam basa. Ada beberapa macam indikator asam basa yang biasa kita gunakan, seperti pertama, kertas lakmus, kedua, indikator universal, ketiga adalah larutan indikator, dan yang keempat adalah indikator alami. Sekarang kita tinjau masing-masing larutan indikator tersebut. Yang pertama adalah kertas lakmus. Kertas lakmus ini yang paling sering kita gunakan. Dan kertas lakmus ini terdiri atas dua jenis, yaitu kertas lakmus biru dan kertas lakmus merah. Suatu larutan bila diberikan kertas lakmus merah dan kertas lakmusnya berubah menjadi biru, maka larutan tersebut bersifat basah. Dan apabila larutan tersebut dicelupkan kertas lakmus biru dan kertas lakmusnya berubah menjadi merah, maka larutan tersebut bersifat asam. Sekarang indikator yang kedua adalah indikator universal. Nah, indikator universal ini digunakan untuk menentukan tingkat keasaman atau kebasahan daripada suatu larutan. Apabila suatu larutan kita mencelupkan larutan indikator universal, maka larutan tersebut akan memberikan warna yang berbeda dengan harga pH masing-masing. Itu dapat kita lihat pada daftar indikator universal. Nah, yang ketiga adalah indikator larutan. Indikator larutan ini biasa digunakan untuk menentukan sifat asam dan basa daripada suatu larutan. Ada beberapa jenis indikator larutan yang biasa digunakan, seperti bromotimol biru, metil merah, metil jingga, dan fenol petalain. Sebagai contoh, suatu larutan A apabila ditetesi larutan fenol petalain, maka bila memberikan warna atau tidak memberi warna, maka berada pada keadaan asam. Dan apabila larutan tersebut ditetesi larutan fenol petalain, kemudian dia memberikan warna merah muda, maka larutan tersebut bersifat basah. Nah, yang keempat adalah indikator alami. Indikator alami ini bisa kita ambil dari lingkungan sekitar kita, seperti bunga kembang sepatu, kol ungu, kunyit. Nah, itu semua bisa digunakan sebagai indikator alami. Nah, sebagai contoh, seperti bunga kembang sepatu. Nah, bunga kembang sepatu akan memberikan warna, bila dia asam, maka dia memberikan warna merah. Dan apabila dia larutan tersebut bersifat basah, maka warna kembang sepatu itu akan berwarna hijau. Nah, itulah tadi beberapa indikator-indikator yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi larutan asam basa. Nah, semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa menganalisis apakah larutan tersebut bersifat asam atau basa dengan cara menggunakan beberapa indikator yang telah kami bicarakan tadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.